Wow. Sesuai dengan request kalian yang minta gua ngebahas tentang Internet Iceberg, now we back. Tapi ada tapinya nih, karena di komentar bilangnya cuman creepy nostalgia iceberg dan gua juga kurang nangkep nostalgia yang mau dibahas itu apaan, entah itu creepypasta atau apa. Jadi gua akan pilih jalan tengahnya aja, yaitu creepy nostalgia tentang game. Dan tentunya pasti horor. Oh iya, ada lagi nih, karena ini ceritanya adalah nostalgia, so pasti yang ada di dalam pembahasannya pasti ada beberapa cerita yang akan terasa deja vu. Jadi tolong bersabar, karena semakin kita membahas ke bagian paling dasar dari tier iceberg ini, kita akan menemukan game-game nostalgia paling creepy yang gua jamin kalian pasti nggak bakalan tahu. Oke, ini dia creepy nostalgia iceberg game bagian pertama. Five Nights at Freddy. Basicnya game ini sangat terkenal, bahkan ada banyak banget variasi game yang niru cerita dari game FNAF ini. Contohnya, salah satu game yang niru dengan konsep yang sama banget yaitu cerita dari game The Tabbyland Archive. Kalau kalian nggak percaya, coba cek aja sendiri. Jadi gini ceritanya, Five Nights at Freddy sebenarnya mengkisahkan tentang sebuah perusahaan bernama Fazbear Entertainment Company yang dikendalikan oleh dua penguasa bernama Henry Emily dan William Afton. Perusahaan pizza yang telah berdiri dalam jangka waktu yang lama memiliki banyak sekali pengunjung dan tentunya menghasilkan dolar yang sangat banyak. Sampai suatu hari, rupanya Fazbear Entertainment mengalami sebuah insiden ledakan besar yang pada akhirnya harus di-closing alias ditutup pada tahun 1983. Lalu apakah Henry, Emily, dan William Afton berhenti sampai di sini saja? Tentu jawabannya enggak. Karena mereka juga udah lumayan terkenal sebagai pemilik Fazbear Entertainment Company, mereka kemudian mendirikan lagi sebuah perusahaan pizza baru dengan label dan tema yang baru, yaitu Fazbear Pizza, dan kali ini dikhususkan untuk anak-anak. Jadi Fazbear Pizza memang didirikan untuk tempat makan pizza sekaligus juga tempat main anak-anak. Cuman ada cumanya nih. Ternyata setelah Fazbear Pizza didirikan, banyak kasus anak-anak yang menghilang secara misterius. Lalu ditemukan juga beberapa robot elektronik aneh, dan yang paling parah adalah kasus serial killer yang mengincar anak-anak di area kota. Setelah diinvestigasi lebih lanjut, ternyata baru diketahui dalang dari insiden ledakan ini bermula dari adanya robot elektronik. Kebayang deh ketemu robot elektronik di real life, itu pasti serem banget. Jadi gini ceritanya, pada tahun 2013 muncul beberapa penyakit aneh yang menyebabkan manusia berperilaku agresif untuk menggigit dan memakan daging sesama jenis. Lalu setelah diteliti penyebab penyakit ini, rupanya bermula dari munculnya sebuah virus bernama Cordyceps atau julukannya adalah virus fungus. Fungus adalah jenis virus yang paling mematikan yang bahkan bisa bertahan puluhan tahun. Lanjut nih, jalan cerita akan berfokus pada tokoh utama yaitu Joel dan Ellie yang berada di zona karantina karena mereka merasa nggak mungkin bisa bertahan dalam waktu yang lama. Belum lagi makanan juga udah mulai menipis. Mereka memutuskan untuk menjelajah dan mencari survival manusia yang masih hidup di luar sana. Setelah dieksplor lebih dalam, Joel dan Ellie menemukan sebuah kenyataan kalau tahun saat ini adalah tahun 2033. Wabah virus masih terus ada, populasi manusia mulai menurun secara drastis, bahkan yang lebih parahnya lagi, virus fungus memiliki 4 tahapan fase yang membuat orang-orang yang terkena penyakit ini akan mengalami perubahan fisik dan mental secara drastis. Undertale adalah simple horror klasik yang menjadi salah satu game terbaik. Undertale mengkisahkan adanya sebuah dunia yang ditinggali oleh dua jenis ras, yaitu manusia dan monster. Manusia dan monster tidak bisa hidup rukun dan pada akhirnya mereka selalu berperang, dan juga perang. Perang yang panjang dan sengit ini kemudian dimenangkan oleh ras manusia. Ras manusia yang memenangkan peperangan kemudian mengurung ras monster di dalam perut bumi dengan bantuan sebuah kekuatan sihir.
Lanjut pada tahun 201X, seorang anak manusia tanpa sengaja mendekati sebuah gunung misterius. Gunung ini bukan sembarangan gunung, melainkan sebuah gunung yang dirumorkan akan memunculkan pancaran energi sihir dan menghilangkan siapa saja yang mencoba untuk mendekati ke sana. Rupanya setelah sampai di bagian puncak gunung, anak manusia ini kemudian berpindah tempat dan tibalah ia di sebuah bangunan reruntuhan kuno di dalam perut bumi, tempat penjara paling mengerikan dengan jumlah ribuan jenis monster yang mulai bertambah kuat karena energi sihir sudah mulai melemah. Sampai di sini, si anak manusia akan mencoba untuk survive dengan memecahkan teka-teki sampai berhadapan dengan boss monster untuk keluar dari reruntuhan. Jadi gini ceritanya. Pada tahun 1839, ada seorang pria bernama Daniel yang mendapati dirinya terbangun di ruangan aula besar. Setelah dieksplor lebih dalam, Daniel mengetahui kalau ini adalah Kastil Bramber. Dan yang lebih anehnya lagi, Daniel tidak ingat tentang masa lalunya. Yang ia ingat hanyalah nama dan juga tempat tinggalnya sebelum ia tiba di area Kastil Bramber. Daniel juga akan bertemu dengan seorang pria aneh bernama Alexander yang sangat gila akan eksperimen uji coba pembedahan binatang untuk mengambil suatu zat dan melakukan upacara ritual kepada orang-orang yang ada di dalam kastil. Rupanya Kastil Bramber bukan sembarangan kastil. Di dalam ruangan ini alias di ruangan bawah tanah, Daniel akan menemukan banyak banget tahanan yang dikurung dengan banyak alasan. Lalu yang lebih gilanya lagi, Alexander juga menjadikan para tahanan sebagai eksperimennya, dari mutilasi, mengekstrak darah, zat, dan lain-lain. Nah, eksperimen yang dilakukan Alexander sebenarnya adalah eksperimen untuk menggunakan kekuatan orb yang ia dapat dari seorang pria tua bernama Agrippa. Agrippa juga akan bertemu dengan Daniel sehingga ia akan memberitahu apa yang dilakukan oleh Alexander dan berharap agar si Daniel ini bisa menghentikan Alexander. Outlast mengisahkan tentang sebuah tempat bernama Mount Massive Asylum, tempat penahanan para penjahat super gila yang berlokasi di pegunungan terpencil di Lake County, Amerika. Mount Massive Asylum sendiri bisa dibilang adalah tempat penelitian paling rahasia yang melibatkan banyak sekali ilmuwan, penelitian, bahkan ada juga dokumen rahasia mengenai metode pencucian otak atau MK Ultra yang dioperasikan secara diam-diam. Lanjut nih, cerita pada Outlast ke-1 akan berfokus pada seorang jurnalis lepas bernama Miles yang mendapati sebuah email anonim mengenai adanya eksperimen mengerikan yang dilakukan pada Mount Massive Asylum atau rumah sakit jiwa ini dan memutuskan untuk melakukan investigasi. Setelah ia tiba, Miles menemukan beberapa kejanggalan, tapi sebelum kejanggalan ini terbukti, tiba-tiba ia diserang oleh pria raksasa dengan tubuh yang cukup tinggi, membuat Miles pingsan. Bahkan ketika Miles udah siuman, ia terbangun di sebuah bangsal kumuh, lalu bertemu dengan seorang pendeta. Walaupun ia terlihat seperti pendeta, tapi ini bukanlah pendeta asli, melainkan salah satu anggota dari pasien yang ada di Mount Massive Asylum. Setelah Miles terlepas dari kejaran para musuh, ia akan bertemu lagi dengan para tahanan gila, bahkan ada di antara mereka yang kanibal alias memakan sesama jenis. Rintangan demi rintangan akan dilalui oleh Miles sampai ia menemukan bukti kalau rumah sakit jiwa ini ternyata hanyalah kedok. Karena sosok asli dari Mount Massive Asylum adalah tempat eksperimen paling gila yang dilakukan oleh seorang peneliti Jerman bernama Dr. Rudolf Gustav Wernicke untuk sebuah tujuan yang sangat tidak jelas, karena Dr. Rudolf Gustav ingin menghubungkan mimpi manusia. Singkat ceritanya, ada 3 jenis makhluk yang dikisahkan sebagai makhluk abadi di seluruh alam semesta, yaitu Titan Elder, God, dan One Being. The One Being adalah makhluk yang memperoleh kekuatan dengan menyerap energi kehidupan dari Elder God dan para Titan. Nah, karena kedua makhluk abadi ini enggak terima energi kehidupan mereka terus-menerus disedot, dihisap, pada akhirnya Elder God memberanikan diri untuk mengalahkan The One Being
dan menyelamatkan dirinya dari konsumsi energi. Setelah insiden peperangan hebat antara makhluk abadi, Elder God kemudian menciptakan sebuah senjata super maha dahsyat yang disebut dengan nama Kamidogu. Karena saking dahsyatnya kekuatan dari Kamidogu, senjata ini kemudian disebar menjadi 6 bagian di seluruh penjuru dunia. Pecahan kemudian akan tersebar dan ditemukan oleh manusia, dan manusia yang mendapatkan pecahan ini akan disebut sebagai yang terpilih dan mendapatkan sebuah kekuatan besar. Lanjut nih, ratusan tahun kemudian setelah Titan menghilang dan Being God telah tiada, sekarang salah satu makhluk abadi yang masih hidup adalah Elder God, sehingga ia menjadi makhluk abadi yang bertugas untuk menjaga keseimbangan alam manusia. Tidak hanya itu saja, Elder God juga akan mendirikan atau mengadakan kontes pertarungan suci yang disebut sebagai Mortal Kombat yang diselenggarakan 500 tahun sekali. Lalu cerita akan dimulai dari munculnya berbagai petarung hebat, bahkan orang-orang terpilih yang memiliki kekuatan Kamidogu. Dom mengisahkan tentang seorang marinir profesional tanpa nama yang hidup dan tinggal di planet Mars. Ia juga bekerja sama dengan organisasi yang disebut Union Aerospace Corporation atau disebut juga sebagai organisasi manusia konglomerat yang super kaya antar galaksi, lalu melakukan eksperimen berbahaya terhadap anomali. Sampai suatu hari eksperimen tidak berjalan dengan lancar. Tiba-tiba saja muncul sebuah gerbang dan menyebabkan munculnya monster-monster dari neraka, kemudian memakan seluruh orang yang bertugas pada area pangkalan keamanan. Untuk menghadapi insiden ini, sang tokoh utama akan ditugaskan menuju area Phobos, area penelitian, untuk melakukan investigasi. Setelah sampai di sana, sang tokoh utama menyadari satu hal, sudah tidak ada lagi yang hidup selain anomali berbahaya yang berasal dari neraka. Resident Evil memiliki banyak sekali seri, tapi gua akan mengambil salah satu seri yang paling terkenal, yaitu seri keempat. Resident Evil 4 mengisahkan tentang seorang pria bernama Leon Scott Kennedy. Ia adalah petugas NYPD yang memiliki misi untuk menyelidiki sebuah desa terpencil yang disebut Raccoon City. Nah, setelah Leon tiba di Raccoon City, ia menemukan beberapa penduduk yang terlihat normal, tidak ada yang aneh. Tapi ketika didekati, hampir semua penduduk memiliki fisik dan penampilan mengerikan. Leo menyelidiki lebih dalam dan mengetahui satu hal. Semua insiden ini bisa terjadi dikarenakan adanya sebuah virus Las Plagas yang menginfeksi para penduduk di area Raccoon City. Untuk itu, Leon akan berpetualang, bertemu dengan beberapa agen lain seperti Ada Wong dan mengalahkan para zombie. Silent Hill mengisahkan sebuah kota terpencil yang damai dan juga tentram, tapi memiliki sebuah rumor menyeramkan, yaitu sebuah insiden tewasnya seorang perempuan bernama Alessa Gillespie yang menghantui kota Silent Hill. Lalu sang tokoh utama adalah Henry, orang tua tunggal yang baru saja kehilangan istrinya bernama Jodie. Selain itu, Henry juga memiliki seorang anak perempuan bernama Cherry. Tapi sayangnya setelah kematian sang istri, Cherry tiba-tiba menghilang di kota Silent Hill. Lalu Henry memiliki sebuah spekulasi tinggi kalau putrinya telah diculik oleh penduduk lokal. Untuk itu ia mulai melakukan investigasi dan menemukan sebuah fakta yang sangat mengerikan. Ternyata Silent Hill memang adalah kota yang damai. Tapi di balik insiden yang terus bermunculan ini dikarenakan adanya sekelompok anggota kultus yang diam-diam menjalankan sebuah misi penculikan dan melakukan upacara ritual untuk membangkitkan sosok yang disebut sebagai dewa. Dari sinilah kemudian Henry menyadari kalau putrinya Cherry adalah salah satu korban selanjutnya dari anggota sesat di kota Silent Hill. Silent Hill PT adalah game tanpa dialog, sebuah game yang didesain oleh Kojima untuk para player agar bisa merasakan sensasi supernatural dengan ditambahkannya sebuah insiden kasus pembunuhan berantai yang terjadi di dalam rumah tersebut. Untuk ending dari game Silent Hill PT juga sangat misterius, bahkan kalian akan menemukan
seorang pria yang ternyata dia adalah Daryl. Jadi gini ceritanya, pada tahun 1968 ada sebuah penerbangan pesawat yang mengalami kerusakan dan terjatuh tepat di tengah Laut Atlantik. Di tengah Laut Atlantik ini, seorang pemuda bernama Jack menemukan adanya kota di bawah laut yang disebut sebagai Rapture. Apa itu Rapture? Rapture atau North Atlantic Project and the Rapture Colony merupakan proyek rahasia yang diciptakan oleh seorang pria bernama Andrew Ryan dengan tujuan untuk membuat sebuah dunia utopia. Dunia damai, tanpa penyakit, dipenuhi dengan kebahagiaan, dan juga dibangun untuk menghindari Perang Dunia Kedua. Tapi ini hanya slogan, karena pada kenyataannya setelah Jack memasuki Rapture, ia menemukan distopia, bukan utopia, kebalikan dari utopia. Dead Space mengisahkan bumi di masa depan pada tahun 2508, di mana bumi telah mengalami kehancuran parah, polusi di mana-mana, penyakit, dan berbagai ancaman yang dapat membahayakan umat manusia. Tapi semua ini terjadi juga dikarenakan umat manusia sendiri. Pasalnya, bumi mengalami kehancuran karena sifat rakus manusia yang mengambil sumber daya alam di bumi terus-menerus dan enggak melakukan perawatan terhadap bumi. Pada akhirnya, karena bumi sudah rusak dan tidak ada sumber daya yang dapat diambil lagi, manusia yang ada di dalam cerita Dead Space memiliki sebuah ide untuk terbang melintasi galaksi untuk mengunjungi planet-planet dengan tujuan mengambil sumber daya alam yang lain. Dari sinilah kemudian muncul sebuah organisasi yang disebut Concordance Extraction Corporation yang menciptakan sebuah pesawat penjelajahan luar angkasa disebut sebagai USG Ishimura. Tujuan sebenarnya adalah mengumpulkan manusia yang masih memiliki potensi dan menyelamatkannya dari bumi yang telah kehilangan sumber daya. Tapi di balik kebaikan ini semua, CEC bukan organisasi yang baik, melainkan organisasi yang ingin menyelamatkan manusia dan menggunakan manusia sebagai energi untuk mengambil sumber tambang di planet lain. Hitman mengisahkan seorang agen mata-mata rahasia yang sangat terkenal akan misi yang ia jalankan selalu berhasil diselesaikan dengan sempurna. Enggak cuman itu aja, ia juga memiliki code name yaitu Hitman 47. Hitman 47 enggak memiliki nama asli atau nama aslinya telah dihapus dari data kelahirannya sendiri, sehingga ia cuman memiliki yang namanya kode name untuk namanya, yaitu Agent 47. Bahkan ketika ia bertemu dengan Diana, rekan yang membantu Agent 47 menyelesaikan misinya untuk membunuh Calvin Riddler, bahkan juga menyediakan tempat persembunyian untuk Agent 47, juga pernah menanyakan nama aslinya. Tapi Agent 47 hanya menjawab namanya adalah 47. Pada cerita game Hitman akan menceritakan dirinya yang melanjutkan misi baru untuk mengejar seorang pria bernama Silvio Caruso yang bekerja di Ether Biotech Corporation. Silvio Caruso adalah peneliti yang dibayar dengan harga tinggi untuk menciptakan sebuah virus paling mematikan yang bisa digunakan sebagai bioweapon untuk menginfeksi dan melenyapkan seseorang tanpa jejak. Setelah misi mata-mata yang berujung dengan penghapusan target Silvio Caruso, Agent 47 kemudian ditugaskan kembali untuk membunuh Jenderal Reza Zaidan serta asistennya yang terlibat dalam kasus penipuan investasi dalam jumlah miliaran dolar. Coba aja di Indo ada Agent 47, pasti kasus investasi yang kayak beginian bakalan hilang. 15 tahun telah berlalu semenjak ibunya Amanda Ridley dikabarkan menghilang dari penerbangan pesawat ke luar angkasa. Di saat yang sama, seorang teman bernama Samuel yang bekerja sebagai perwakilan anggota Weyland-Yutani Corporation memberitahu Amanda kalau ia menemukan black box, sebuah kotak hitam berharga yang bisa digunakan untuk memperlihatkan bukti sebenarnya apa yang terjadi dengan ibu Amanda dan para penumpang pesawat yang menghilang. Tapi untuk mendapatkan black box tidaklah mudah, karena black box ini pada saat itu ditahan oleh stasiun Sevastopol, sebuah stasiun luar angkasa yang mengorbit di tengah-tengah galaksi dan bertugas untuk mengawasi barang-barang yang mencurigakan.
Untuk mengatasi solusi ini, Samuel mengajak Amanda untuk bergabung dengan Weyland-Yutani Corporation dan misi pencarian Black Box kemudian dilakukan. Tapi sialnya nih, setelah mereka tiba di stasiun Sevastopol, mereka menemukan kondisi stasiun sudah rusak parah, bahkan tidak ada satupun manusia di sana. Dan yang lebih parahnya lagi, Amanda juga akan bertemu dengan monster alien yang disebut dengan nama Xenomorph. Xenomorph sendiri adalah dalang dari insiden mengerikan ini. Fallout mengisahkan sebuah perang besar menggunakan senjata nuklir yang terjadi pada masa depan, yaitu tahun 2077. Waduh, sebuah perang perebutan sumber daya dan wilayah yang terjadi selama 2 jam. Tapi dalam waktu 2 jam aja bisa dibilang hampir seluruh wilayah hancur karena efek ledakan dari nuklir yang sangat berbahaya. Lalu, apakah perang berhenti sampai di sini? Tentu saja jawabannya enggak. Karena memasuki tahun 2161 atau 84 tahun kemudian terjadi lagi perang besar di daerah California Selatan. Dari perang kedua ini kemudian terlahirlah sebuah tragedi yang disebut sebagai Fallout. Nah, cerita akan berfokus pada tokoh utama yang diberikan sebuah misi rahasia untuk menemukan sebuah perangkat teknologi portable canggih yang dapat digunakan untuk membantu membuat peta. Kenapa benda simpel kayak begini harus dicari? Kan cuma buat peta doang. Karena dengan adanya alat ini yang bisa menciptakan peta, maka bagi suatu wilayah yang ingin memulai perang atau menghindari adanya perang, mereka dapat memanfaatkan teknologi peta yang ada. Tapi anehnya, setelah sang tokoh utama mendatangi area California yang telah rusak parah, ternyata ia diserang oleh sosok monster mutan. Majora's Mask adalah salah satu seri dari Legend of Zelda yang mengisahkan perjalanan seorang pria muda bernama Link yang meninggalkan kampung peri untuk mencari temannya bernama Navi yang telah menghilang. Nah, di tengah perjalanannya ini, Link akan bertemu dengan makhluk bernama Skull Kid yang telah dirasuki oleh topeng Majora. Topeng Majora memiliki kekuatan magis yang sangat besar, sehingga membuat Skull Kid dapat melakukan berbagai aksi kejahatan. Dan salah satunya adalah Skull Kid pernah menyerang Link bersama dengan kuda poni miliknya, yaitu Epona, dan kemudian membuat Link pingsan. Setelah Link pingsan, Skull Kid menggeledah tas barang bawaan Link, kemudian mengambil sebuah item yang disebut Ocarina of Time, sebuah patung berharga yang memiliki kekuatan spiritual. Di dalam perjalanannya, Link akan bertemu dengan beberapa karakter seperti penjual topeng bahagia, dan ia juga akan dibantu oleh Raspberry, kemudian tiba di sebuah kota menara jam. Anehnya lagi, ketika ia tiba di kota menara jam, ternyata di kota ini ada sebuah rumor mengenai adanya bulan yang memiliki wajah menangis dan perlahan-lahan akan mendekat ke arah kota. Diablo mengisahkan tentang perang panjang tiada ujung antara 3 alam, yaitu alam surga, alam neraka, dan alam manusia atau kota Tristram yang pada saat itu sedang diserang oleh gerombolan iblis dari pasukan Raja Iblis Diablo. Raja Iblis Diablo sebenarnya adalah iblis yang sangat kuat, tapi sayangnya ia dikalahkan dan disegel menggunakan batu jiwa di sebuah reruntuhan kuno yang terletak di bagian bawah tanah kota Tristram. Selama berabad-abad, iblis Diablo mencoba untuk merusak segel batu jiwa sampai di satu momen batu jiwa mulai melemah. Untuk itulah kekuatan iblis Diablo mulai kembali pulih. Gak sampai di sini saja. Setelah mendapati kekuatannya kembali, iblis Diablo mencari raja pemimpin kota Tristram, kemudian merasuki tubuh sang raja, tapi gagal karena raja adalah manusia yang memiliki ambisi yang kuat. Karena gagal, rencana ini kemudian diubah dengan melakukan aksi penculikan putra sang raja. Lalu ia juga membuat sang raja menjadi gila. Raja yang kehilangan kendali dan kehilangan putranya, ia lepas kendali sampai-sampai pada akhirnya ia dibunuh oleh pasukan kesatrianya sendiri. Dan yang lebih sadisnya lagi, para kesatria dikutuk oleh raja di hari sebelum ia meninggal. Dan ya, sayang sekali videonya gua akhiri sampai di sini karena durasinya yang mungkin akan terlanjur atau panjang banget.
Jadi internal iceberg nostalgia creepy game akan gua bagi menjadi beberapa part. Seperti biasa, untuk kalian yang suka dengan video kali ini, silahkan kasih gua like, komen apa aja di bawah supaya gua tahu ada kehidupan di kolom komentar, dan share video ini ke teman-teman kalian. And see you again on the next video.